bukan untuk Demon Slayer untuk di game kali ini. Cuman dari Balmonia dengan adanya Demon Slayer otomatis chance untuk mengambil ke arah kontes lore dan juga Tartala juga masih ada, walaupun memang sekarang sudah diminimalisir oleh nerf yang kemarin terjadi terhadap Balmon. Oke, sudah berada di posisi masing-masing antara kedua tim, terutama dari Devco sekali ini melihat pergerakan dari Hawk yang coba untuk membantu ataupun merusuh ke arah satu farmingan yang dimiliki oleh Kids, dan bahkan Kids terpaksa untuk mengeluarkan satu retributionnya, sehingga mungkin saja dari Balmonnya Lesia bisa ngambil ke arah Little Wanderer di depan sana, atau kalau kata Choji bilang itu ada cepu di situ ya. Jadi Cepu, ya, sang cepu yang bisa memberikan info dari dengan adanya RSG Malaysia yang mengambil karena Little Wanderer, berarti info bisa diberikan kepada RSG Malaysia di mana keberadaan Alter Ego Esports untuk di arah laning posisi turtle-nya. Tapi balik lagi, ternyata kalau misalkan kita compare head to head antara Uranus dan juga Phoveus untuk di arah early-nya, harusnya lebih dimenangi oleh Uranus untuk di mungkin 7 menit pertama, mengingat bahwa 7 menit pertama itu masih di fase laning, belum ada team fight yang memang ada rotasi besar-besaran ya, entah itu tiba-tiba ke bawah ataupun ke tengah, tapi udah mulai ada invasi dari Kids yang langsung saja mengambil ke arah junglernya, diikuti dengan adanya Lolita di arah bottom lane. oke, ini masih sabar dari kedua tim untuk bermain, masih coba untuk menenangkan dulu, nggak mau sampai terlalu gegabah untuk melakukan fight besar-besaran, terutama dari Devil dan juga Kids yang langsung menuju ke area bawahnya lagi. Hawk dan juga Leleal sekali ini coba untuk dihajar habis-habisan, dan lihat bagaimana dari daggernya sosok Kids sudah mulai masuk, tapi ternyata teman-teman dari RSG Malaysia masih bisa bertahan dari serangan 3 member Alter Ego. Masih kuat banget di arah bottom lane, bahkan sepertinya memang lagi coba untuk dikomit banget, dan bahkan udah mulai ada sedikit masukan dari Kids dan bisa menemukan One-One, tapi ditukar lagi dengan dirinya sendiri. One-One ditukar dengan adanya Gashout bukanlah hal yang cukup baik, tapi selama cowoknya bisa tumbang juga, ini bisa jadi pertukaran yang cukup worth it untuk teman-teman dari Alter Ego Esports. Oh, tapi ada The Way of Dragon sebenarnya di bagian bawah, dan Hawk yang berhasil numbangin ke arah Nino. Ini bukan hal yang baik tentunya untuk gold laner kita, walaupun Hawknya udah cukup sekarang, tapi Udil tiba-tiba hadir, terus komit untuk ke arah Hawknya. Kali ini satu semburan saja udah cukup untuk menumbangkan Hawk seorang, dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk Hawk berada di bagian bawah. Dan sebenarnya itu hal yang baik untuk Lolel supaya dia bisa untuk farming lagi untuk dapetin gold dari gerobak-gerobak yang ada. Iya, tapi komitmen dari Alter Ego Esports di arah battle memang sangat tinggi ya, mengingat bahwa memang yang mereka incar adalah gold platingnya. Tetapi dengan adanya dua player dari Alter Ego Esports yang tumbang, otomatis gold plating tersebut juga mulai ditutupi dengan adanya 2 kill yang didapatkan oleh Hawk di arah early game seperti ini. Dan kembali lagi kepada mid lane, di mana Little Wanderer pun sang cepu diambil oleh Balmon untuk di arah mid lane-nya. Berarti bahkan sekarang udah mulai gantian, di mana Iritela seperti udah mulai dirunding oleh 3 player begitu saja. Masih ada flicker untuk Nino mencoba untuk kabur terlebih dahulu karena belakang sana Hybrid pun di pop up. Lolita sudah mulai datang, level 4 pun juga sudah ada, tapi udah terkena sedikit stun dari Farsha, dari Izanami, dan bahkan itu hanyalah sedikit gerakan agar dari seorang Lexianya bisa pulang tanpa harus tumbang terkena damage dari Karet. Jangan lupa Udil dengan Purify plus dia udah nge-copy ke arah Feather Ice Thread. Ini menjadi salah satu hero favorit Udil, mana Parsa ini akan coba untuk merajalela di bagian tengah sana. Tapi lihat bagaimana The Way of Dragon udah dikeluarkan, Devcos dalam ancaman, dan bahkan sudah ada satu Alexia yang berhasil menumbangkan sosok dari Devcos di depan sana. Tapi lihat teman-teman dari Alter Ego mencoba untuk mencari kompensasi, dan Kids berhasil menumbangkan Lolels yang udah nggak punya apa-apa lagi, dan bahkan nggak punya satu crossbow of tank untuk dikeluarkan. Ini bakal jadi kerugian besar untuk RSG karena pertukarannya ke arah Devcos dan juga ke arah Lolels sebagai gold laner-nya. Ini membuat dari Nino bakal coba untuk terus garang di bagian depan, walaupun ada Izanami dan Izanami bener aja baru aja kita bilang bahwa Izanami bakal jadi ancaman, dan Nino akhirnya ditumbangkan oleh Izanami di bagian bawah. Ya, ini pertukaran yang kurang baik bagi teman-teman dari Alter Ego Esports di arah gold lane-nya. Tapi apakah pertukaran lagi di arah top lane ini bisa menjadi salah satu keuntungan bagi teman-teman dari Alter Ego Esports, mengingat bahwa mereka sudah sangat siap untuk team fight, udah mulai loncatan, dan tapi dari strategi turtle yang masih bisa diambil, ada Nominum Dash yang tidak terkena kepada siapapun. Hawk pun ditumbangkan dengan sangat-sangat cepat, tapi masih dikejar oleh musuh. Leaxia pun mencoba untuk mundur terlebih dahulu, Devcoach mencoba untuk mengejar juga, dan bahkan sudah mulai terpisah di mana Gashannya di arah top lane. Dengan Lesia masih ada sebar HP terakhir untuk bisa survive pulang menuju ke arah base, tapi Booster tidak bisa ditumbangkan karena ada satu meteor datang dari atas sana berkat Feather Strike dari seorang Farsha. Wah, ini dia ya, udah mulai sengit pertarungan antara kedua tim, mulai beradu dari kekuatan-kekuatan masing-masing player yang ada. Bahkan kali ini
satu rotasi coba untuk dilakukan. Ada Hawk, Izanami dan juga Lesia yang coba untuk mengejar ke arah Nino, tapi Nino nggak boleh terlalu gegabah karena dia sudah kehilangan satu outer turret, dimana berarti tandanya even LoL yang sudah tumbang 2 kali dan juga udah memberikan 2 assist, seenggaknya dari poin gold yang didapatkan ini kayaknya lebih banyak dibanding Nino. Ya, dari poin gold udah pasti, apalagi dengan adanya Weakness Finder, berarti seenggaknya ada beberapa momen di mana player-player dari Alter Ego Esports bisa terkena slow dari emote tersebut, tapi Monster pun sudah mulai dikomitkan di arah top lane sana dengan adanya 3 player dari RSG Malaysia yang mencoba untuk melakukan push, dan bahkan Monster pun apakah masih bisa survive? Sedikit shield didapatkan dari adanya Demonic Force, tapi sayangnya masih bisa ditumbangkan di tangan seorang Balmond. Yes, dan yang ini membuat dari RSG Malaysia seperti di game kedua mulai merajalela. Dari itemnya sendiri, Crescent Sight yang dimiliki oleh One ini bakal membuat ada efek slow ketika dia mencoba untuk memberikan basic attack-nya terhadap teman dari Alter Ego. Sedangkan dari rotasi yang dilakukan oleh Alter Ego, mereka masih belum bisa menumbangkan sosok Loyals lagi, bahkan belum bisa merontokkan satu turret yang ada di bagian bawah. Bakal jadi kerugian, bahkan 4 member yang di bagian bawah sana seperti nggak mau terlalu gegabah karena melihat dari wave minion di bagian tengah bakal coba untuk di-clear terlebih dahulu. Ya, wave minion di area tengah sudah di-clear, dan kalau misalkan kita di pertukaran, kill point memang nggak jauh bedanya, cuman hanya 2 poin saja, tapi udah mulai ada pergerakan di area bottom lane di mana ada sedikit tendangan datang kepada Lolita mencoba untuk menghilangkan ke arah Dead Force terlebih dahulu, dan terbanglah One ke atas sana, tapi masih bisa di-counter dengan adanya satu Dragon Bulwark. Sementara Cho, apakah ini akan menjadi outplay di teman-teman dari Alter Ego Esports, karena Hawknya pun masih punya yang namanya dari segi flicker untuk melarikan diri, dan satu hit terakhir di mana Iritel ditumbangkan dengan dari Veteran Strike, membuat trauma sepertinya bagi serang Nino. Ini dari Izanami-nya harus ditumbangkan terlebih dahulu kalau Ninonya pengen gerak, kalau tidak ya balik lagi dan lagi ditumbangkan dengan adanya Feather Strike. Itu Dino agak sedikit greedy ya untuk bisa ngancurin ke arah satu turret, dan dia masih tetap memaksa untuk bisa dapetin turret tersebut, dan akhirnya malah ditumbangkan dengan adanya Feather Strike. Udil kali ini dengan adanya IMU ke arah Balmond, Lethal Counter akan coba untuk diamankan olehnya. Hati-hati, ada Hawk di sana. Hawk punya flicker, Hawk punya ultimate tapi nggak punya flicker, jadi bakal coba untuk melakukan jet kudo ke depan ataupun mencari mangsa yang tepat dengan adanya source skill yang dia miliki. Tapi sepertinya di sisi lain anak-anak Alter Ego nggak mau tinggal diam, apalagi Iris di sini sangat-sangat ngeganggu banget. Udah menuju ke arah menit ke-7, Dominant Ice sudah menjadi item wajib bagi monster itu sendiri harusnya. Ya, nggak cuma menyebalkan dari segi HP-nya aja, tapi kita bisa melihat bahwa split push dari top lane berhasil dilakukan oleh Aris, tapi yang nggak berhasil adalah pergerakan pelarian dari Lesia yang dimana ditumbangkan di tangan Valentina. Satu jungler sudah dihilangkan, tapi dalam 50 detik lagi ada Lord di menit ke-9. Dan dari segi kontrol map, RSG Malaysia sangat-sangat terlihat memang mendominasi untuk di game sekarang, walaupun kill point-nya nggak berbeda jauh. Tapi kalau dari segi turretnya, ini udah ada selisih 2 turret, di mana RSG Malaysia melakukan lead dengan 2 turret lebih banyak dihancurkan dibandingkan dengan Alter Ego Esports. Walaupun demikian, dari segi networknya pun masih mirip-mirip, nggak terlalu beda jauh di angka 1100 saja untuk dari goal gap-nya. Ya, ini sebenarnya Alter Ego masih bisa memangkas jarak dari goalsnya, Ya. dan coba untuk memangkas juga dari segi point kill-nya. Mereka coba untuk melakukan inisiasi di bagian love kit sana, bahkan ada kids yang coba untuk ngambil ke arah satu gold buff, tapi ternyata sepertinya nggak bisa begitu saja. Dan Lord yang pertama sudah mulai hadir di tengah-tengah line of down, bakal coba untuk di set up. Bahkan anak-anak Alter Ego yang udah berada di sana terlebih dahulu, mereka coba untuk meng-clear area wave minion di bagian tengah juga, di bagian atas dan juga bawah. Ini harus jadi perhatian khusus bagi Alter Ego, karena one-one-nya Uranus itu udah semena-mena banget untuk maju ke arah depan. Nino masih coba untuk clearing juga bagian bawah sana, tapi bagian atas sudah ada nih, ada monster yang coba untuk memberikan informasi di mana letak keberadaan anak-anak RSG masih belum ketahuan. Tapi Lesia udah pede banget untuk coba mencicil-cicil ke arah Lord dan memancing keributan bagi anak-anak Alter Ego. Tapi lihat pergerakan di bottom lane sana, udah ada satu Uranus yang coba untuk melakukan split push lagi dan lagi. Udil pun harus pulang terlebih dahulu dikarenakan dengan HP-nya yang tinggal sedikit, tapi ini berarti Lord pun sekarang menjadi
kontrol dari RSG Malaysia. 19 sudah mulai di-pop up tapi sepertinya tercancel begitu saja, tapi kill spree didapatkan oleh Kids menghilangkan ke arah one-one-nya. Hawk mencoba untuk survive dengan satu baris Petrus tapi masih bisa dikenakan satu loncatan indah dari Vovius, dan Lord pun apakah bisa diambil? Masih bisa diambil oleh Lexia. Lord pun diambil di menit ke-10 dan bahkan Devcos mencoba untuk flicker ke belakang untuk melarikan diri terlebih dahulu. Nino pun sepertinya tidak bisa survive karena ada satu gerakan putaran dari Iris yang membuat dia tumbang. Iris pun di lain sisi masih bisa mendapatkan double kill dan bahkan triple kill, membuang 3 player dari Alter Ego pulang tanpa harus melakukan recall, dan ini adalah hal yang sangat berbahaya dari matanya J2G untuk Alter Ego Esports. 4 player hilang walaupun Kids sudah respawn, tapi sudah ada Lord diikuti dengan adanya minion yang telah di-upgrade, membuat push turret potensial dari RSG Malaysia sangatlah besar terhadap teman-teman dari Alter Ego Esports. Dapat Lord, dapat triple kill, ini untung banget untuk RSG Malaysia. Mereka langsung coba untuk membuardir segala hal yang mencoba untuk menghalangi mereka di bagian depan sana. Satu inner turret bakal coba untuk dirontokkan oleh minion. Udah ada Hawk dan juga Lacey yang siap untuk membantu. Sosok dari Loleals juga, tapi Lordnya coba untuk diamankan oleh Udil dan juga Nino. Nggak boleh sampai masuk ke arah base turretnya. Di menit kita yang ke-11, meski item sendiri memang dari Nino cukup ketertinggalan ya Ji. Ini dia baru jadi 3 item aja, tapi udah ada Demonic Force dikeluarkan. Tapi Loleals kayak berhasil mendapatkan ke arah Devcos-nya. Monster masih melakukan lompatan-lompatan indah dengan Demonic Force ke arah depan, tapi belum ada impact yang maksimal terhadap RSG Malaysia, sehingga mereka terus harus melakukan defensif mekanisme yang cukup kuat terhadap RSG Malaysia. Jangan lupa, Iris di sini bakal coba untuk nge-cutting, mencari sosok yang lemah, mencari sosok HP yang low, dan bahkan Feather Ice Strike pun menjadi salah satu tumpuan utama. Dan lihat bagaimana Iris maju ke arah depan sana. Udil tercatat begitu saja di depan mata Iris. Oke, ini bisa dibilang kekuatan dari RSG Malaysia yang memang sejatinya dari dengan adanya Iris, Lexia, dan juga Izanami yang memang dari tadi tidak bisa tersentuh sama sekali. Mengingat bahwa memang ada satu hero dive in dari Alter Ego Esports yaitu Monster, tapi sayangnya bisa dibilang dari segi dash-nya itu nggak ada di pasar, membuat Demonic Force tidak bisa terpapar dengan sering, apalagi di arah top lane sana di mana Hawk-nya pun bisa ditumbang, tapi tukar dengan ada 3 player yang tumbang dengan sangat-sangat cepat. Dua player yang tumbang dengan sangat-sangat cepat, Nino, Udil, dan juga Kids yang harus melakukan defensive manuver sekarang karena inhibitor turret mereka di arah top lane telah dihancurkan. Tersisa hanya di arah bottom dan juga di arah mid lane saja. Wah, Nino di sini benar-benar nggak dikasih ampun sama teman-teman RSG Malaysia. Mereka sadar betul kekuatan yang hebat dari Alter Ego ada di tangan Nino di arah late game. Tapi kekuatan untuk kalian bisa bermain dengan nyaman pastinya kalau kalian lihat nih di bawah sini udah ada scan barcode. Nah, bisa kalian promo code dengan Kohai 30 off untuk teman-teman yang di Malaysia. Yap, betul banget. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja pesan kursinya supaya kalian bisa menikmati bermain Mobile Legends makin seru lagi dan juga makin nyaman lagi. Tapi ngomongin makin nyaman, RSG Malaysia juga sangat-sangat nyaman sekali untuk melakukan Lord di menit ke-13 kali ini berkat dari perbedaan network di angka sekitar 7.500 gold. Dan bahkan di arah top lane pun baru aja dari Iritel yang Nino ini nge-push ke arah top lane, membuat seenggaknya ada satu yang hilang, tapi Lord pun telah diambil oleh teman-teman dari RSG Malaysia. Dan ini adalah Lord di menit ke-12 yang berarti sudah ada charge attack yang bisa dilakukan terhadap Alter Ego Esports di arah top lane nanti. Ini sebenarnya bergantung banget sama Monster yang nanti bisa berikan setup ataupun serangan-serangan yang dipancing dengan adanya Hawk ataupun Loleals. Yang kita tahu impact dash ini akan memancing di Force, tapi ketika Demonic Force-nya nanti udah habis, ini malah bisa jadi sumber masalah dari Alter Ego. Karena dari Monster sendiri dia pakai flame shot, dia nggak pakai flicker, sulit untuk dicabut juga dari permasalahan ini buat oleh RSG Malaysia. Apalagi dari segi itemnya sendiri, Cloud of Destiny dan juga Dominant Ice ini baru dijadikan, dan Winter Transient untuk mengamankan dirinya, membuat Monster masih belum memiliki damage maksimal, sehingga harus bergantung juga dengan Nino yang sebenarnya udah paling tajir se-Alter Ego, tapi perbedaan gold dengan one-one ini juga lumayan berasa. Di sini Athena Shield aja udah di tangan Loleals, jadi impact dari Udil dan juga Monster bakal coba untuk ditahan oleh sosok Loleals. Oke, Lord pun sudah mulai masuk juga ke arah pekarangan dari Alter Ego Esports, tapi sepertinya masih bisa dilakukan defensive manuver karena lihat pergerakan di depan sana, di mana Kiss terlalu maju ke depan sana mencoba untuk mundur terlebih dahulu. Devcos pun mencoba membantu juga dengan ada Nomin 12 terkena dengan ada Nomin 12 tersebut. Loncatan indah tetap dilakukan oleh seorang Vovius, tapi Devcos-nya ditumbangkan dengan sangat-sangat cepat. Warwan pun sudah mulai terbang juga, masih bisa di cancel terbangan tersebut dengan adanya loncatan dari Monster. Lihat berapa seringnya dari loncatan
moon tersebut yang bisa membuat minion hilang, ditambah lagi dengan lore yang dihilangkan. Tetapi dari komitmen RSI Malaysia tetap guguh dan juga teguh untuk menghancurkan base dari